Morning Grace pagi ini, rahmat pagi ini, dilengkapi juga selain dengan berkat-berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan, kesegaran yang kita alami pagi ini, juga dengan firman Tuhan yang hendak kita renungkan sebentar ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi yang penuh dengan kesegaran ini, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, supaya kami semua menjadi pelaku-pelaku yang setia akan firman-Mu, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang disegarkan dan menjadi pribadi yang melakukan sabda itu setiap hari. Amin. Pagi ini mengajak kita untuk menjadi orang yang gigih dalam berjuang. Kalau dalam bahasa Inggris disebut grit, ya, gigih sebab mengandalkan Tuhan. Orang yang gigih dibutuhkan di zaman ini menghadapi tantangan, persoalan, kesulitan hidup yang begitu banyak. Perlu generasi yang gigih. Perlu generasi muda yang gigih. Perlu para pengusaha yang gigih. Perlu para pemimpin yang gigih. Nah, apakah saudara saya memiliki kegigihan itu? Kegigihan bisa seringkali digambarkan dengan beberapa hal berikut. Yang satu adalah tekun dalam berusaha. Perseverance of effort. Ya. Ketekunan dalam berusaha. Yang kedua, konsistensi. Semangat dan minat dalam melakukan sesuatu. Gak mudah ganti-ganti minat. Gak mudah putus asa. Gak mudah belok sana belok sini. Tapi konsisten untuk apa yang dia lakukan. Yang ketiga dikaitkan juga kegigihan itu dengan sebuah passion yang kuat dalam mewujudkan tujuan atau keinginan yang mau dicapai. Sebuah semangat yang konsisten terus-menerus yang tekun dilakukan untuk mewujudkan sesuatu. Ini gigih. Tentu saja kegigihan itu menjadi semakin indah kalau kegigihan itu dilaksanakan untuk tujuan-tujuan yang mulia, untuk harapan-harapan yang baik. Misalnya kalau kita punya tujuan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengasihi keluarga kita dan sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh perempuan Kanaan berikut ini. Di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 kita belajar dari perempuan Kanaan yang gigih. Tapi akan saya bacakan tidak semuanya karena saya yakin jemaat sekalian memiliki waktu untuk membaca nanti Matius 15 ayat 21 sampai 28. Di ayat 22, datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Rupanya para murid risih ya, karena perempuan Kanaan itu begitu gigih minta supaya Tuhan mengabulkan permintaannya. Perempuan itu berteriak, kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud. Tapi Yesus mendiamkannya. Tapi perempuan itu tetap gigih berteriak, memohon. Selanjutnya di ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ditolak. Tapi perempuan Kanaan itu justru datang mendekat dan menyembah Yesus. Betul-betul iman yang luar biasa bukan? Di ayat 26 dan 27. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tentu saja Yesus tidak bermaksud menghina perempuan ini atau menghina manusia manapun. Seolah-olah seperti anjing. Tidak. Tuhan tidak pernah merendahkan orang. Tapi Tuhan ingin menguji seberapa rendah hati perempuan ini. Dan di ayat 27 kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Benar Tuhan, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia meletakkan dirinya begitu rendah hati. Ya Tuhan, aku memang rendah dibandingkan Tuhan yang penuh kuasa. Aku minta sedikit saja, sebagaikan anjing yang butuh cuma remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, begitu rendah hatinya si ibu ini. Dia tidak tersinggung ketika digambarkan sebagai anjing. Tetapi dia justru menempatkan dirinya lebih rendah lagi. Supaya dia mengalami karya Yesus dalam hidupnya. Dia mau merendahkan diri. Bagaimana saudara dan saya kalau hari ini di dalam doa kita,
Di dalam permohonan kita pada Tuhan, kadang kita juga merasakan seperti perempuan Kanaan ini, bukan seolah-olah kita didiamkan, seolah-olah Tuhan menolak kita, seolah-olah Tuhan meremehkan kita. Kita seringkali lalu mudah putus asa. Orang Jawa bilang mutung, lalu tidak mau berdoa lagi. Tuhan tidak mendengar doa saya, buat apa saya berdoa? Tuhan tidak peduli saya, untuk apa saya berdoa? Tapi apa betul Tuhan mendiamkan? Apa benar Tuhan itu menolak doa kita? Apa benar Tuhan meremehkan kita? Di ayat 28 menjadi jelas. Jawab Yesus kepada perempuan Kanaan itu, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi Yesus benar-benar menyembuhkan anak perempuan Kanaan itu. Kenapa? Karena iman perempuan itu luar biasa. Perempuan Kanaan yang luar biasa, bahkan imannya langka sekali. Di zaman itu belum banyak orang mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak Daud. Tapi justru perempuan Kanaan yang sebenarnya orang dari orang-orang bukan Yahudi, justru mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak Daud, gelar untuk Mesias yang dinantikan umat manusia di dunia. Tuhan anak Daud, tanda iman yang besar. Gigih meminta kepada Tuhan, diiringi oleh iman yang besar. Dengan kerendahan hati yang luar biasa, dan dengan ketekunan di dalam doa. Bagaimana saudara dan saya hari ini membangun kehidupan kita? Apakah kita membangun kegigihan dalam kehidupan beriman? Apakah kita gigih dalam doa? Gigih di dalam memohon? Apakah gigih dalam memperjuangkan apa yang menjadi tugas-tugas kita? Apakah kita gigih dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang harus kita selesaikan? Ada persoalan dalam rumah tangga, persoalan hubungan suami istri, persoalan orang tua dan anak, persoalan dalam pekerjaan. Ayo gigih, selesaikan bersama Tuhan. Dunia ini juga banyak persoalan, banyak tantangan. Masalahnya berapa banyak yang gigih ikut dalam karya Tuhan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dunia. Ada banyak persoalan kemiskinan, ketidakadilan, ada masalah alam yang rusak dan sebagainya. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pribadi yang gigih, yang bersama Tuhan ikut menyelesaikan persoalan-persoalan dunia ini, di samping menyelesaikan persoalan-persoalan kita sendiri. Nah, membangun generasi yang gigih dimulai dari diri kita sendiri. Namun jangan cuma diri kita, anak-anak kita, ayo kita bentuk menjadi generasi yang gigih. Dengan pola asuh yang sehat, dengan kesaksian iman kita kepada anak-anak, dengan melatih anak-anak kita melayani, dengan membangun budaya gigih dalam kehidupan keluarga. Misalnya apa budaya gigih dalam kehidupan keluarga? Ajak anak-anak kita disiplin dalam bersaat teduh, berdoa, beribadah, disiplin mengerjakan tugas-tugasnya, disiplin dalam melakukan tanggung jawabnya, dan sebagainya. Termasuk orang tua yang tidak gampang-gampang memberi segala sesuatu pada anak, tapi mengajak anak memperjuangkan apa yang dia minta dan maui. Nah, kita semua butuh gigih dalam segala hal. Bangun anak-anak kita dan diri kita menjadi pribadi yang gigih. Yang jelas Allah kita, Allah yang gigih membela kita. Allah gigih menjaga kita. Karena itu pemazmur di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Banyak masalah hidup kita. Tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Karena Allah kita Allah yang gigih. Berusaha menyelamatkan kita, menolong kita, memelihara kita setiap hari. Bagaimana hidup saudara dan saya? Apakah kegigihan sudah menjadi kepribadian Anda? Menjadi karakter Anda setiap hari? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sering lemah. Kami sering kali mudah putus asa. Kami sering kali kehilangan daya juang ketika menghadapi segala persoalan. Bahkan dalam hidup beriman kami seringkali juga mudah putus asa, kurang percaya. Ajarkan kami untuk setiap hari makin gigih dalam segala hal. Dalam beriman, dalam memperjuangkan segala pergumulan hidup kami. Karena kami yakin Tuhan yang maha baik menyertai kami dan keluarga kami masing-masing. Dan memberkati setiap perjuangan yang diperjuangkan dengan rendah hati dan dengan kegigihan. Amin.